Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Sorong berikan bantuan kepada korban banjir di beberapa kelurahan di Kota Sorong, Papua Barat. Bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji kepada masyarakat yang terdampak banjir. Warga yang tinggal di Kelurahan Klawuyuk merasa sangat terbantu karena beberapa hari ini Kota Sorong cuacanya sangat ekstrim sehingga mengakibatkan beberapa wilayah di Kota Sorong terendam banjir. Salah satu warga yang tinggal di Kompleks Santa Fe Kelurahan Klawuyuk, Haji Abdul Salim Ubrusun, menjelaskan bahwa kami yang ditinggal kompleks ini sangat membutuhkan bantuan berupa air bersih, obat-obatan dan makanan siap saji karena keluarga saya saat ini sudah terserang penyakit batuk pilek, gatal-gatal dan demam. Yang kedua, obat-obatan. Obat-obatan tuh semua sini terserang batuk pilek, gatal-gatal, demam, sakit perut, gitu. Sakit perut dan makanan-makanan untuk setiap hari karena di sini kompor-kompor semua diambil, air semua. Di sini 60 kakak. 60 kakak. Ya. Santa Fe, ya. Semuanya kena musibah di sini. Air ketinggian setengah. Ya. Ibu saya dan anak, 3 orang. Kepala BPBD Pemerintah Kota Sorong Herlin Sasabone saat ditemui media ini menjelaskan untuk bantuan yang kami serahkan berupa bahan makanan pokok di Kelurahan Malasilen sebanyak 340 paket. Herlin juga menjelaskan penanganan bencana menjadi tanggung jawab semua pihak. Selain itu dengan kami turun langsung ke lapangan, kami langsung mendengar keluhan warga yang terdampak banjir. Pihaknya akan berkoordinasi semua pihak, yang paling diutamakan adalah dari pihak kesehatan. Makanan pokok itu dibagikan tadi di Kelurahan Malasilen sebanyak 340 paket. Bantuan yang terdiri dari beras 5 kilo, kemudian 1 kilo gula, 1 liter minyak goreng, kemudian ada juga sarden dan telur. Ada tidak ya, Pak? Ada telur juga yang dibagikan, dan itu pembagian tadi kita harapkan bisa dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sementara mereka masih dalam pembersihan rumah akibat banjir. Sedangkan untuk bantuan makanan saji, makanan siap, ya, siap makan atau siap saji, itu sebanyak 1000 bungkus nasi bungkus yang tadi dibagikan di 2 kelurahan, yaitu di Kelurahan Giwu dan Kelurahan Kladuku. Iya, sasaran kita untuk pembagian nasi bungkus tadi itu adalah untuk warga-warga terdampak banjir yang terdampak tadi malam akibat banjir yang terjadi tanggal 31 Agustus, di mana kita lihat bahwa curah hujan tidak terlalu tinggi, tetapi mungkin ini ada faktor lain, misalnya faktor saluran air yang sudah tidak bisa menampung lagi debit air sehingga terjadi genangan hampir di 6 distrik. Tadi malam menurut pengamatan dan laporan yang kami terima, dan kita berharap makanan yang tadi kita bagikan untuk sementara bisa membantu warga yang dalam pekerjaan pembersihan rumah akibat banjir tadi malam. Iya, ada terjadi pengungsian, evakuasi warga masyarakat yang terdampak banjir yang kita dapati di Kelurahan Matalamagi, kemudian di Kelurahan Giwu, kemudian di Kelurahan Kladuku dan Kelurahan Klasabi. Itu ada pengungsian, ada dapur umum yang juga dibuatkan di situ. Ya, ini memang ya akibat hujan yang tadi malam terjadi sehingga dengan ketinggian air yang cukup sedada dan sepinggang orang dewasa, masyarakat harus yang lokasi rumahnya rawan banjir akhirnya harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ketinggian ya 120 sampai 130 cm. Penanganan bencana ini penanganan semua ya. Ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Jadi dengan adanya turun lapangan tadi kita membagikan bahan makanan, kita menerima masukan dari masyarakat tentang kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan, termasuk diantaranya adalah pelayanan kesehatan. Maka kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memerintahkan puskesmas yang berada di lingkungan tersebut. Jadi kalau
Di kita kan setiap distrik punya puskesmas, kemudian puskesmas itu punya pustu ya, puskesmas pembantu, harus segera terlibat untuk melakukan upaya penanganan kesehatan atau pengobatan bagi masyarakat-masyarakat yang terdampak banjir yang membutuhkan pelayanan. Sebenarnya kalau terdampak hampir di 6 distrik tadi yang saya sampaikan. Jadi ada distrik Klaurung, distrik Malen Simsa, distrik Sorong Utara, distrik Sorong Timur, distrik Manoi, dan distrik Sorong. Nah, itu informasi yang kami dapatkan. Mereka ini hampir semua terdampak. Itu bisa kita lihat dari genangan yang terjadi sampai pada ruas jalan nasional. Ruas jalan nasional pun Jalan Basuki Rahmat itu juga terjadi genangan. Nah, ini berarti daerah-daerah pemukiman yang topografinya rendah, yang merupakan daerah cekungan, bangunan-bangunan atau perumahan yang berada di daerah resapan, itu berarti tergenang, pasti tergenang. Nah, ini berarti dampak itu ada pada 6 distrik yang prediksi kami untuk sementara jumlah jiwa yang terdampak dari 6 distrik ini sekitar 1.500. Kerusakan sampai saat ini belum dilaporkan adanya kerusakan akibat banjir semalam. Ya, sebenarnya kita sangat berharap mencari akar permasalahan dari banjir ini kan selain karena faktor alam juga ada faktor manusia. Kita berharap instansi teknis misalnya seperti dinas cipta karya, dinas bina marga, dinas kesehatan, mereka semua terlibat untuk bisa memikirkan bagaimana caranya kita membenahi persoalan yang menjadi penyebab terjadinya banjir. Kalau penyebabnya karena saluran atau kali daerah aliran sungai das itu yang harus dinormalisasi, ya berarti itu menjadi tugas siapa? Tugas dinas cipta karya untuk melakukan normalisasi. Kalau itu terkait dengan misalnya saluran-saluran di pemukiman yang harus dibersihkan, berarti dinas cipta karya harus melakukan bagian tugas. Termasuk kesehatan. Kalau itu warga terdampak sudah mulai mengeluh misalnya gatal-gatal, ya itu menjadi tugas dinas kesehatan untuk melakukan upaya pengobatan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.